Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar tentang ide pokok dan simpulan. Ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok dan gagasan utama. Dalam menentukan ide pokok, kita harus menentukan terlebih dahulu cerita apa yang akan kita pilih, bercerita tentang apa, judul ceritanya apa. Nah, teman-teman, dalam satu paragraf itu pasti ada satu ide pokok. Sehingga ketika di dalam satu cerita itu ada 4 paragraf, berarti nanti di dalam satu cerita itu ada 4 ide pokok. Jumlah paragraf sama dengan jumlah ide pokok. Sesuai yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa ide pokok itu jumlahnya sesuai dengan jumlah paragraf. Dan biasanya ide pokok itu berada di awal atau di akhir. Dalam ide pokok yang sudah teman-teman pilih itu ada yang namanya kalimat inti. Kalimat inti ini yaitu kalimat utama yang menjelaskan paragraf. Sehingga di dalam satu paragraf itu nantinya ada kalimat utama atau kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas berarti kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat inti. 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Sehingga teman-teman, untuk mencari ide pokok, kita harus membaca seluruh paragraf di dalam cerita yang teman-teman pilih. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan kalimat utama. Sehingga teman-teman, jika teman-teman sudah menemukan kalimat utama, berarti itu tandanya ide pokok ada di situ. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Masih ingat kan bahwa jumlah ide pokok sama dengan jumlah paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Ini berkaitan dengan simpulan yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Langsung ke 3 langkah menemukan simpulan. Pertama, ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Ini salah satu tanda bahwa itu yang dinamakan simpulan. Misalnya, di dalam satu cerita ada kata jadi, berarti itu adalah simpulan dari cerita itu. 2. Biasanya terletak di akhir paragraf. 3. Merupakan jawaban dari ide pokok. Ayo kita praktik. Perhatikan teks di bawah ini. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kita cari terlebih dahulu mana kalimat intinya. Kalimat inti berada di kalimat pertama.
bencana banjir lumpur akibat jempolinya Tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu adalah ide pokoknya. Nah, masih ingat bahwa simpulan itu adalah jawaban dari ide pokok. Jawabannya apa? Oh, jawabannya beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Betul kan? Bahwa ide pokok dari cerita itu adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit dan simpulannya bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit, yaitu diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah.